Hai, yuk kita belajar lagi bersama Bu Guru Syifa. Dukung selalu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Hari ini kita akan belajar panas dan perpindahannya, materi kelas 5 tema 6. Di tema 6 ini yang akan kita belajar adalah panas, suhu, pengaruh panas terhadap benda, perpindahan panas, dan juga benda-benda konduktor dan isolator. Di subtema 1 ini kita akan belajar apa itu suhu dan apa itu kalor. Kegiatan memasak, merebus air, menjemur pakaian, dan sebagainya adalah kegiatan yang berhubungan dengan energi panas. Dari manakah sumber energi panas yang digunakan pada kegiatan tersebut? Benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Contohnya matahari, api, listrik, gesekan, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Tanpa matahari, bumi ini menjadi gelap gulita dan tidak ada kehidupan. Manfaat energi cahaya dan energi panas matahari antara lain untuk membantu fotosintesis pada tumbuhan, menghangatkan badan, membuat garam, mengeringkan pakaian, dan sebagainya. Sumber energi panas yang kedua adalah api. Api ini adalah cahaya dan panas dari sesuatu yang terbakar. Api bisa berasal dari kompor yang dinyalakan, lilin yang dibakar, kayu yang dibakar, dan sebagainya. Jika kita berada di dekat api, maka kita akan merasakan panasnya. Panas api ini digunakan untuk berbagai keperluan loh, seperti memasak, dan sebagainya. Sumber energi panas yang ketiga adalah energi listrik. Energi panas dapat dihasilkan dari listrik melalui perangkat elektronik. Alat elektronik ini akan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika listrik, rice cooker, kompor listrik, dan sebagainya. Sumber energi panas yang keempat adalah gesekan. Gesekan antara dua benda dapat menghasilkan panas. Semakin kasar suatu benda, gesekan akan semakin besar, maka semakin banyak juga panas yang dihasilkan. Saat kita kedinginan, kita gesekkan kedua tangan kita, maka akan terasa panas. Zaman dulu, api dihasilkan dari menggesekkan dua buah benda seperti kayu, ranting, atau batu. Gesekan benda-benda tersebut menghasilkan percikan api. Sumber energi panas yang kelima adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari panas yang tersimpan di dalam bumi sebagai akibat pembentukan gunung api dan juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh bumi. Kita dapat menemukan panas bumi di sekitar gunung berapi. Energi panas bumi ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan juga pemandian air panas. Yuk, coba sebutkan kegiatan sehari-hari yang memerlukan energi panas beserta sumber energi panas yang digunakan. Lalu kita coba menyebutkan apa saja manfaat energi panas dari beberapa sumber energi panas yang ada di tabel ya. Nah, kalor dan suhu apakah sama? Kalor dan suhu ternyata berbeda. Kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah derajat atau tingkat panas dinginnya suatu benda. Tingkat panas ini dapat bertambah atau berkurang. Jika benda dipanaskan, maka tingkat derajat panasnya akan naik, dan jika didinginkan, maka derajat panasnya akan turun. Suhu diukur oleh alat yang bernama termometer. Satuan suhu adalah Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Sedangkan alat untuk mengukur panas atau kalor adalah kalorimeter. Satuan yang digunakan adalah joule dan kalori. Lalu siapakah penemu termometer? Termometer ditemukan oleh Galileo Galilei, seorang ilmuwan dari Italia pada tahun 1592. Alat termometer buatannya ini disebut termostat. Penemu selanjutnya adalah Daniel Gabriel Fahrenheit yang menemukan skala Fahrenheit, Anders Celsius yang menemukan skala Celsius, dan Anthony de Reaumur yang menemukan skala Reaumur. Termometer dibuat berdasarkan sifat benda yang dapat berubah, yaitu memuai atau menyusut karena perubahan suhu. Termometer yang biasa digunakan menggunakan zat cair yang dapat memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Cairan yang biasa digunakan adalah alkohol dan air raksa.
Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Kita akan lanjut dengan membahas pengaruh panas terhadap benda. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komen, subscribe, dan like ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.